Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan mata kuliah kita Sistem Informasi Akuntansi di semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan analisa laporan keuangan, yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Cuma ini kepingin saya sampaikan lagi dan ingin saya berikan ulasan yang lebih banyak tentang analisa laporan keuangan. Perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan ada 3 hal yang perlu panjenengan semuanya ketahui. 3 jenis laporan keuangan yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah berupa neraca, yang kedua adalah berupa laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan aliran kas. Nah, teman-teman semuanya, dalam pembuatan neraca yang berbentuk laporan adalah merupakan atau penggambaran tentang kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Jadi di sini terlihat bahwa yang digambarkan adalah kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan. Nah, periodenya adalah periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau berapa, tergantung dari perusahaan itu untuk menentukan jenjang waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah neraca disusun berdasarkan persamaan aset, ya, sama dengan persamaan aset itu adalah kewajiban ditambah dengan modal saham. Ya, kemudian yang ketiga adalah sisi kiri dari neraca itu, yaitu meringkaskan kekayaan yang dimiliki perusahaan, sementara sisi kanan adalah meringkaskan sumber dana yang dipakai untuk membeli aset tersebut. Jadi perlu saya tegaskan di sini adalah neraca itu kan ada 2 bagian, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu adalah meringkaskan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi yang kiri adalah keadaan kekayaannya, sementara yang kanan adalah dari mana, ya, dana yang dipakai untuk membeli aset tersebut. Jadi sehingga keduanya antara kanan dan kiri harusnya balance, sama. Jadi ciri-ciri neraca itu adalah kanan dan kirinya sama. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Kita lihat bersama-sama adalah laporan keuangan laba rugi ini adalah diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan dari sebuah perusahaan, kemudian risiko, fleksibilitas keuangannya bagaimana, dan kemampuan operasional perusahaan itu seperti apa. Jadi di sana akan terlihatlah di laba rugi, terlihat bahwa keuntungannya atau laba itu berapa, dan kemampuan dari perusahaan untuk mengolah keuangannya seperti apa, sehingga perusahaan itu dapat mampu mengoperasionalkan perusahaannya dengan baik. Kemudian tingkat keuntungan akan mencerminkan prestasi perusahaan secara keseluruhan, di mana kalau seandainya di sebuah periode tertentu keuntungan atau labanya dari sebuah perusahaan itu tinggi, maka di sana bisa menyampaikan bahwa berarti prestasi perusahaan itu akan semakin baik. Nah, ini biasanya dicirikan dengan apa? Semakin meningkatnya pembelian saham dari para pembeli saham itu, karena apa? Merasa bahwa prestasi perusahaan itu baik, sehingga banyak labanya daripada apa yang dilakukan dalam periode tertentu itu. Kemudian yang berikutnya adalah risiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan. Jadi di sana terlihat bila laba atau rugi itu bisa menentukan risiko dari ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan. Jadi kalau mamanya labanya tinggi, berarti pasti bahwa ini akan perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi, sehingga semakin akan dipercaya oleh banyak orang, sehingga semakin meningkatkan
modal yang didapatkan melalui penjualan sahamnya. Kemudian fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan yang kebutuhan tidak seperti yang diharapkan, kemampuan penyesuaiannya misalnya. Jadi semakin labanya semakin tinggi, maka fleksibilitas dalam kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan seperti yang tidak diharapkan. Di sini terlihat bahwa mestinya kalau seandainya perusahaan labanya tinggi, maka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi akan didapat di sini. Jadi karena apa? Ya dipercaya orang, dipercaya nasabah daripada beli saham dan lain-lain, itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaannya. Kemudian kemampuan operasional mengacu pada kemampuan perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu. Di sini terlihat bahwa operasional perusahaan otomatis semakin efektif dengan adanya laba yang semakin tinggi, karena di sana terlihat bahwa laba itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang membutuhkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah perusahaan dalam mengoperasikannya. Kemudian laba sendiri diperoleh dari apa? Pendapatan yang diperolehnya dikurangi biaya, maka dia akan mendapatkan laba. Pendapatannya semakin tinggi tapi biayanya juga semakin tinggi, maka labanya akan semakin kurang. Tapi kalau pendapatannya tinggi, biayanya semakin kecil, maka laba semakin naik. Demikian juga kebalikannya, bila pendapatannya kecil tapi biayanya kecil, maka laba juga kecil, gitu ya. Jadi perlu penjenengan ketahui bahwa rumus ini akan berbanding lurus untuk mendapatkan laba. Kemudian yang ketiga adalah laporan aliran kas. Di sini terlihat aliran kas, ya. Jadi laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi dia akan mengetahui bahwa arus kasnya yang masuk dan keluar akan menentukan bahwa perusahaan ini dalam keadaan sehat atau tidak. Jadi terlihat kalau mamanya kasnya keluarnya lebih banyak daripada yang masuk, maka pasti itu akan berakibat pada kinerja dari perusahaan kurang baik. Tapi kalau mamanya aliran kas masuk lebih banyak dari kas keluar, maka perusahaan ini semakin mendapatkan laba yang semakin tinggi. Kemudian laporan aliran kas diperlukan karena dalam beberapa situasi laporan laba rugi tidak cukup akurat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Karena kalau tidak diimbangi dengan aliran kas, artinya kalau mau laba rugi kan hanya mendapatkan misalnya besarannya, jumlahnya berapa. Tapi dengan diikuti aliran kas yang semakin cepat, maka otomatis perusahaan ini akan semakin dirasa sehat. Karena apa? Ya, transaksi otomatis akan membutuhkan kas yang terlihat di sana. Jadi kalau mamanya aliran kasnya banyak atau cepat, maka transaksinya mestinya akan banyak. Tapi kalau walaupun dia merasa perusahaannya merasa laba tapi aliran kasnya sedikit, maka berarti belum sesempurna apa yang diperoleh atau yang akan diangan-angan oleh sebuah perusahaan. Karena aliran kas juga akan bisa menentukan bahwa perusahaan itu sehat atau tidak. Laporan aliran kas ini juga mempunyai tujuan untuk apa? Yang pertama, memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dilihat bahwa memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode waktu tertentu. Saya ulangi lagi yang tadi, bahwa aliran atau keseringan pengeluaran kas dan penerimaan kas itu juga akan mempengaruhi
kinerja dalam perusahaan itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Ya, jelas terlihat di sana ya, efek mengalirnya kas itu, kegiatan investasi, pendanaan dan operasi perusahaan akan terlihat di sana. Karena apa? Ya, kas selalu akan terlihat keluar dan masuknya melalui kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas tadi. Ya. Kemudian laporan aliran kas yaitu ingin melihat aliran dana, yaitu berapa besar kas masuk serta sumber-sumbernya, berapa kas keluar dan kemana kas tersebut keluar. Nah, ini bisa menentukan dari mana posisi kas itu keluar maupun dari mana kas itu masuk. Jadi bisa terdeteksi dengan jelas. Karena apa? Laporan ini kan perlu untuk bisa mengkoreksi apakah benar penggunaan dana-dananya untuk keluar ataupun masuk kas tersebut. Kemudian karena item-item itu dalam laporan aliran kas itu dikelompokkan dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah aliran kas dari kegiatan operasional. Jadi terlihat kalau mamanya kas itu digunakan untuk kegiatan operasional, maka terlihat pada laporan-laporan itu. Kemudian yang kedua, aliran kas dari kegiatan investasi, digunakan untuk investasi apa? Itu kan terlihat, dan apakah penting untuk investasi? Ya, itu akan bisa dikoreksi atau diperbaiki. Kemudian aliran kas dari kegiatan pendanaan, untuk mendanai apa? Kegiatan tertentu dan lain-lain. Itu akan bisa menjadikan item-item itu sebagai bagian dari aliran kas yang terlihat dalam periode waktu tertentu. Pada waktu menganalisis laporan keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah manajer keuangan. Nah, ini hati-hati, manajer keuangan perlu melihat tren atau perkembangan dalam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan 5 atau 6 tahun ke belakang. Jadi barangkali bisa digunakan untuk melihat adanya tren-tren tersebut, sesuatu yang sering digunakan pada 5 atau 6 tahun ke belakang. Jadi sebelumnya ya. Jadi apakah ada transaksi yang sering digunakan untuk apa-apa. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat bahwa pada tahun berikutnya apakah itu juga bisa masih digunakan atau tidak. Lebih spesifik lagi, jika tren menunjukkan perkembangan yang lebih baik, maka perusahaan barangkali berada pada jalur yang tepat dan sebaliknya. Jadi terlihatlah kalau mamanya di tahun sebelumnya ternyata penjualan atau pembelian atau penggunaan dananya digunakan untuk hal-hal tertentu yang kelihatannya memang mengibatkan adanya laba, maka pada tahun-tahun berikutnya tetap akan digunakan itu. Sehingga apa? Penggunaan dana itu ternyata sudah dinyatakan tepat dan sebaiknya. Kemudian yang kedua, angka-angka yang berdiri sendiri akan sulit ditentukan baik tidaknya. Karena apa? Tidak ada pengalaman atau tidak ada tren di tahun sebelumnya. Angka pembanding diperlukan untuk melihat apakah angka tertentu itu baik atau tidak. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Salah satu contoh angka pembanding yang sering digunakan adalah rata-rata industri atau rata-rata yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Nah, ini sebagai pembanding ya. Jadi kalau perusahaan tertentu itu kan butuh pembanding untuk apa? Digunakan untuk apa gitu ya. Supaya apa? Tidak terlalu terperosok lebih jauh apabila kesalahan penggunaan dana yang digunakan. Kemudian dalam analisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati adalah penting. Diskusi atau pernyataan-pernyataan yang melengkapi laporan keuangan seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi rencana ekspansi atau restrukturisasi merupakan bagian integral yang harus dimasukkan ke dalam analisis. Ini perlu disampaikan bahwa pada suatu perusahaan, pada saat menganalisis keuangan itu harus diadakan suatu semacam
pembicaraan lah. Diskusi itu penting karena apa? Suatu saat tidak boleh ada satu saja yang menentukan penggunaan keuangan pada suatu perusahaan, harus dibicarakan secara bersama-sama. Bahkan kalau perlu biasanya ada rapat anggaran tertentu supaya semuanya bisa memahami apa yang digunakan, dana yang dipakai dan lain-lain, sehingga tidak atau memperkecil kesalahan penggunaan dana dalam perusahaan itu. Kemudian yang keempat adalah manajer keuangan memerlukan informasi tambahan yang tidak tersedia di laporan keuangan, sehingga akan membuat analisis lebih tajam. Nah, ini penting ya, karena di sini akan lebih lengkap informasinya, sehingga apa yang diputuskan pada penggunaan dana itu akan semakin baik. Contohnya adalah analisis perkembangan pangsa pasar. Jadi dia akan mengetahui bahwa ternyata di pasaran yang lebih baik, lebih berkembang adalah jenis seperti ini. Nah, ini perlu tambahan informasi tentang ini bagian manajer keuangan. Nah, analisis yang berikutnya adalah analisis rasio keuangan. Nah, ini penting karena apa? Perusahaan tertentu akan bisa mengetahui bahwa ini perusahaannya dalam keadaan sehat atau tidak. Ada 5 jenis rasio keuangan yang sering digunakan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Ya, ini yang banyak digunakan, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang akan melakukan suatu kegiatan yang hubungannya dengan utang ya. Kalau likuiditas itu hubungannya kalau mamanya dia sanggup untuk membayar kewajibannya dalam jangka pendek, maka disebut liquid ya. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Artinya dalam sebuah perusahaan kan ada aset ya, ada alat-alat dan lain-lain yang digunakan, apakah efisien atau tidak. Kalau mamanya efisiensi itu dihitung lewat rasio aktivitas ini. Seandainya waktu mesin ini digunakan selama 24 jam terus menerus, tapi mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan rasionya, maka perlu dikoreksi itu apa sebabnya. Kemudian rasio yang ketiga adalah rasio utang atau leverage, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya. Nah, kalau yang ini adalah totalnya, jadi kemampuan untuk membayar semua hutang-hutangnya itu, maka disebut rasio utang. Kalau likuiditas itu adalah kewajibannya jangka pendek, hanya jangka pendek saja ya. Nah, kemudian yang keempat adalah rasio keuntungan atau profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas. Artinya adalah perusahaan mampu untuk mendapatkan laba itu sejauh mana. Jadi ini dihitung dari rasio keuntungan ini. Kemudian rasio yang terakhir adalah rasio pasar, yaitu rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan atau dividen. Nah, disinilah ada 5 analisis rasio keuangan. Kalau ada pertanyaan, coba sebutkan analisis rasio keuangan yang ada di perusahaan, maka sebutkan 5 ini ya. Jangan lupa untuk menyebutkan keterangan-keterangannya. Mari kita lihat satu persatu. Rasio likuiditas, cara menghitungnya bagaimana? Yang disebut dengan rasio lancar adalah aktiva lancar dikurangi atau dibagi utang lancar. Nah, ini rasio lancarnya. Kemudian rasio quick atau cepat, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalau nanti suatu saat Anda disuruh untuk mencari rasio likuiditas, ada beberapa rasio lancar atau rasio quick, dan tujuannya untuk apa? Melihat likuiditas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Semakin tinggi angka tersebut, maka semakin baik perusahaan itu. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu rata-rata umur piutangnya sama dengan piutang per penjualan dibagi 365 1 tahun ya. Kemudian perputaran persediaannya adalah dengan cara menghitung harga pokok penjualan dibagi persediaan. Ya, ada rumusnya ternyata, oke. Kemudian perputaran aktiva tetap, yaitu penjualannya dibagi total aktiva tetapnya berapa. Nah, ini bisa ketemu angka. Perputaran total aktiva yaitu penjualan dibagi total aktiva. Ya, aktivitasnya itu terlihat banyak ya, terlihat penghitungannya banyak. Nah, tujuannya untuk apa? Melihat kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan efektif. Semakin tinggi angka perputarannya, semakin efektif aset digunakan. Semakin tinggi rata-rata umur piutang, semakin tidak baik. Ya, ini tidak efektif menggunakan aset. Ya, karena apa? Menumpuk ya piutangnya. Nah, oke, saya lanjutkan. Rasio yang berikutnya adalah rasio solvabilitas, yaitu total utang terhadap total aset atau aktiva. Yaitu dihitung dengan cara total utang dibagi total aktiva. Kemudian yang kedua adalah time interest earned atau T ya. Yang hitungnya dengan apa? Laba sebelum pajak dan bunga atau biasa disingkat EBIT dibagi bunga. Nah, ini ketemu berapa T-nya. Kemudian yang berikutnya adalah fixed charge coverage FCC. Kemudian cara menghitungnya EBIT. Ya, EBIT itu tadi ya laba sebelum pajak dan bunga ditambah biaya sewa dibagi bunga ditambah sewa. Nah, ini ada rumusnya dan nanti kalau suatu saat ada praktek untuk mencari rasio solvabilitasnya, maka bisa digunakan rumus-rumus ini. Tujuannya untuk apa? Melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban totalnya. Semakin tinggi angka rasio total utang atau total aktifanya, semakin berisiko. Nah, berarti tidak baik ya. Semakin tinggi angka T atau FCC-nya, semakin kecil risiko. Nah, ini semakin baik. Ya, jadi perlu diingat bahwa nilai-nilai itu kalau tinggi belum tentu baik ya. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah rasio profitabilitas ya. Profit margin, nah, itu dihitung dengan cara laba bersih dibagi penjualan ya. Laba bersihnya dibagi penjualannya jadi ketemu profit margin. Return on asset itu didapatkan ROA ya. Kalau orang bilang ROA itu dihasilkan dari laba bersih dibagi total aktivanya. Kemudian return of equity atau ROE atau laba bersih dibagi modal saham. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas. Semakin tinggi angka PM, profit margin, ROA, return of asset, dan ROE, return on equity, semakin baik. Ya, jadi ini perusahaan sudah kelihatan kalau ini semuanya tinggi, semakin baik. Kemudian yang berikutnya adalah rasio pasar. PIR adalah harga pasar per lembar dibagi laba bersih per lembar. Ini kalau kita menggunakan saham ya. Dividen yield, dividen per lembar adalah dividen per lembar dibagi harga pasar per lembar. Ini cara mencari rumusnya ya. Rasio pembayaran dividen adalah sama dengan dividen per lembar dibagi laba bersih per lembar. Nah, ini rasionya. Tujuannya untuk melihat berapa jauh tujuan kemakmuran perdagangan saham tercapai. Secara umum, semakin tinggi angka PIR
angka dividen yield dan rasio pembayaran dividen akan semakin baik. Jadi kalau mamanya tidak baik, maka tidak perlu penjualan saham perlu ditinjau kembali, ya kan? Nah, teman-teman, saya kira itu dulu materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang panjenengan dapatkan di materi kali ini dapat menambahkan ilmu bagi panjenengan semuanya. Dan saya tetap berdoa semoga kalian, teman-teman, adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti kita ketemu pada tatap muka langsung. Terima kasih, ada kesalahan minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.